Manchester United sejatinya santer dikaitkan dengan kiper FC Porto, Diogo Costa. Hanya saja rival sekota mereka, Manchester City, juga tertarik dengan jasa sang kiper. Dengan munculnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Costa, MU kini punya incaran baru lagi untuk mengisi pos penjaga gawang. Cult Offside melaporkan bahwa Setan Merah menunjukkan minat terhadap Gregor Kobel yang kini berkiprah dengan klub raksasa Bundesliga Borussia Dortmund. MU merasa pemain internasional Swiss itu bisa menghadirkan persaingan kepada Andre Onana demi mendongkrak kinerjanya. Klub Premier League Chelsea dan klub Italia Napoli kini berada di garis terdepan dalam perburuan tanda tangan Alejandro Garnacho. Menurut laporan terbaru dari Vicahes, Manchester United sendiri mengisyaratkan bahwa mereka bersedia menjual Garnacho dengan harga yang berkisar 32 juta pound sterling. Penjualan Garnacho sendiri akan memberikan keuntungan besar bagi United. Selain mendapatkan pemasukan, mereka bisa mematuhi peraturan keuangan dari pihak Premier League. Jika Alejandro Garnacho akhirnya pindah, baik Chelsea maupun Napoli bisa menawarkan peluang yang menarik. Barcelona sedang dalam suasana perayaan setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Real Madrid 3-2 untuk mengangkat trofi Piala Raja Spanyol. Tim asuhan Hansi Flick kini akan memainkan leg pertama semifinal Liga Champions UEFA melawan Inter Milan di kandang. Menjelang pertandingan pada hari Rabu, Barca telah diberikan dorongan besar karena Inter Milan akan bermain tanpa penyerang utamanya Marcus Thuram. Kabar ini datang dari Football Italia yang melaporkan bahwa penyerang Prancis itu belum pulih untuk perjalanan Inter ke Catalunya minggu depan. Klub Premier League Manchester United dikabarkan akan mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Pasalnya, Cunha dinilai pantas untuk mengisi lini serang MU musim depan. Media Inggris Sportmail mengungkapkan bahwa pembicaraan transfer Cunha dari Wolverhampton ke MU akan dinegosiasikan pada bulan depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United menyiapkan kontrak 5 tahun untuk sang pemain. Meski belum ada kesepakatan, Cunha dikabarkan mempunyai klausul pelepasan senilai 62 juta pound sterling atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Ada kabar buruk untuk Aston Villa. Penyerang andalannya Marcus Rashford terancam menuntaskan musim lebih cepat karena cedera. Rashford mengalami cedera hamstring saat Villa menghadapi Manchester City akhir pekan lalu. Itulah mengapa Rashford absen di laga semifinal Piala FA kontra Crystal Palace. Cedera Rashford ternyata lebih parah dari dugaan awal sehingga harus menjalani pemulihan secara intensif. Hal itu membuat sang pemain kemungkinan besar tidak akan bisa tampil di 4 laga sisa Premier League musim ini. Cedera Rashford ini tentu merugikan Villa dalam upaya mengejar tiket lolos ke Liga Champions. Gelandang Napoli Stanislav Lobotka dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United dan Paris Saint-Germain di musim panas ini. Menurut laporan Tutto Mercato, Napoli diperkirakan mematok harga sekitar 40 juta pound sterling untuk Lobotka, angka yang tampaknya tidak akan menghalangi ambisi kedua klub itu. Meski Lobotka masih terikat kontrak dengan Napoli hingga 2027, peluang untuk bermain di salah satu liga terketat di Eropa tampaknya cukup menggoda. Persaingan sengit antara Manchester United dan PSG akan menentukan masa depan gelandang berbakat ini. Dampak kekalahan Real Madrid di laga final Copa del Rey atas Barcelona terus berlanjut dengan Antonio Rudiger sebagai tokoh utama. Saat waktu tambahan memasuki menit ke-120, Rudiger yang emosi melemparkan benda ke arah wasit. Setelah itu wasit mengusir Rudiger dan Lucas Vazquez dalam suasana yang kacau. Masalah ini pun akan dirujuk ke RFEF untuk membuat keputusan tentang larangan bermain Rudiger. Beratnya tindakan Rudiger dapat membuatnya dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4-12 pertandingan. Kini melalui media sosialnya, Rudiger menyampaikan permintaan maaf dan menyesali perbuatannya. Striker andalan Bayern Munich asal Inggris Harry Kane dipastikan bakal absen saat laga penentuan juara Bundesliga melawan RB Leipzig di pekan ke-32. Hal itu terjadi karena Kane mendapatkan kartu kuning di pekan ke-31. Itu menjadi kartu kuning kelima yang diterima Kane di sepanjang musim ini. Akibatnya, Kane harus mendapatkan 1 kali hukuman larangan bertanding dan dengan itu ia pun dipastikan absen melawan RB Leipzig. Laga melawan Leipzig bisa dibilang sebagai penentu juara bagi Bayern Munich karena mereka bisa mengunci gelar juara jika mendapatkan 3 poin. Juventus berencana memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Bianconeri diperkirakan akan melepas Dusan Vlahovic dan mengembalikan Randal Kolo Muani ke PSG. Kepergian keduanya akan meninggalkan lubang di posisi penyerang.
Karena itu, klub asal Turin ini tengah mempertimbangkan sejumlah kandidat dengan cermat. Di Serie A, Juventus telah mengarahkan perhatian pada dua penyerang Atalanta, Ademola Lookman dan Matteo Retegui. Namun laporan dari Calcio Mercato menyebut bahwa Juve lebih memprioritaskan Retegui sebagai pengganti Vlahovic. Kiper Manchester United Andre Onana terbuka untuk meninggalkan klub pada musim panas ini dan sedang dalam pembicaraan untuk pindah ke Arab Saudi. Foot Mercato melaporkan bahwa Onana tengah menjalani diskusi awal dengan perwakilan Neom, klub Arab Saudi yang dimiliki dana investasi publik. Neom baru saja promosi ke divisi utama. Onana disebut terbuka untuk bergabung dengan klub ini dan memberikan dorongan besar bagi Neom untuk merampungkan transfer. Meski kesepakatan belum tercapai, langkah ini menunjukkan perubahan sikap kiper asal Kamerun tersebut. Bek muda Valencia Jarek Gasiorowski dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Arsenal di jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Football Transfers, klub asal London tersebut telah menghubungi pihak Gasiorowski untuk menjajaki kemungkinan transfer. The Gunners menargetkan kedatangannya untuk musim 2025-2026. Ketertarikan Arsenal menawarkan peluang bagi Gasiorowski untuk bersinar di panggung elit Eropa. Valencia kini harus memutuskan apakah akan mempertahankan sang pemain atau melepasnya demi karir yang lebih cerah di Premier League. Chelsea dikabarkan kembali menghidupkan minat mereka terhadap bek serba bisa milik Barcelona Jules Koundé setelah penampilan gemilang sang pemain. Menurut laporan TBR Football, The Blues kini terus menjalin komunikasi dengan perwakilan Koundé. Bek asal Prancis ini mencuri perhatian setelah mencetak gol kemenangan dramatis untuk Barcelona dalam laga El Clasico di final Copa del Rey. Chelsea sejatinya pernah mencoba merekrut Koundé pada 2022. Kini, dengan lini pertahanan Chelsea yang dinilai rapuh, kehadiran Koundé dianggap krusial untuk membangun kembali kekuatan di sektor belakang. Paris Saint-Germain dikabarkan menyiapkan 68 juta pound sterling untuk merekrut gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga. Pemain Perancis itu masih memiliki kontrak hingga 2029. Namun Real Madrid kemungkinan akan bersedia membiarkannya pergi dengan harga yang tepat musim panas ini. Menurut Fichajes, PSG berencana mengajukan tawaran sebesar 68 juta pound sterling untuk Camavinga. PSG berharap Real Madrid akan mempertimbangkan tawaran sebesar itu. Laporan tersebut mengklaim PSG memandang Camavinga sebagai pengganti Fabian Ruiz. Pemain Spanyol tersebut diperkirakan akan hengkang di musim panas ini. Pelatih asal Italia Massimiliano Allegri dikabarkan masuk ke dalam daftar kandidat pengganti Carlo Ancelotti sebagai manajer Real Madrid di musim depan. Menurut kabar terbaru dari Fichajes, Presiden klub Florentino Perez disebut sebagai sosok yang ingin mendatangkan Allegri. Meski awalnya tidak berada di urutan teratas daftar pengganti Ancelotti, pengalaman Allegri dan pemahamannya akan sepak bola elit membuat namanya kian diperhitungkan di kalangan petinggi Los Blancos. Dengan bursa kepelatihan yang bergerak cepat, Real Madrid tengah mengevaluasi setiap opsi dengan cermat. JIZ harus bekerja keras saat Venezia kalah 0-2 dari AC Milan pada pertandingan lanjutan Serie A. Milan unggul 1-0 di menit ke-5 lewat gol Christian Pulisic. Usai kebobolan cepat di awal permainan, Venezia tampil solid. JIZ mampu beberapa kali menggagalkan serangan AC Milan. Sayangnya justru di menit-menit akhir, Venezia kembali kebobolan untuk kali kedua lewat Santiago Jimenez. Kekalahan ini membuat Venezia tidak mampu beranjak dari posisi ke-19 klasemen dengan 25 poin. Sementara AC Milan naik ke posisi 9 dengan koleksi 54 poin. Manchester United lagi-lagi gagal menang di laga lanjutan Liga Inggris. MU mendulang 1 poin di kandang Bournemouth setelah bermain imbang 1-1. Setan Merah sudah tertinggal usai gawang Andre Onana dibobol Antoine Semenyo pada menit ke-23. MU mendapatkan keuntungan pada babak kedua. Tim tuan rumah kehilangan 1 pemain setelah Evan Nilsson diganjar kartu merah pada menit ke-70. Namun gol yang ditunggu-tunggu MU baru datang pada extra time, tepatnya di menit 96. Rasmus Højlund mencetak gol untuk menyelamatkan MU dari kekalahan. Dengan hasil ini, MU masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen dengan 39 poin. Musim Inter Milan semakin memburuk setelah menderita kekalahan 3 kali beruntun di semua kompetisi. Kali ini mereka dipermalukan di kandang sendiri oleh AS Roma dalam laga yang memperpanjang rekor tak terkalahkan Roma di Serie A menjadi 18 pertandingan. Inter sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu lewat Davide Fratesi, namun gol itu dianulir karena offside. Mathias Süle mencetak gol untuk AS Roma di menit 22 yang sekaligus menjadi gol tunggal di laga ini. Dengan hasil ini, Inter kini menempati posisi 2 klasemen dengan
dengan 71 poin, sementara Roma ada di urutan ke-6 dengan 60 poin. Manchester City berhasil lolos ke final Piala FA usai menumpas Nottingham Forest di babak semifinal. Duel ini digelar di tempat netral yakni Stadion Wembley, London. Hasilnya, The Citizens menang dengan skor 2-0. Manchester City tampil lebih dominan dengan memegang penguasaan bola sebesar 69%. Dari segi peluang, Manchester City melepaskan 14 tembakan dengan 6 mengarah ke gawang. 2 gol kemenangan City dicetak Rico Lewis di menit 2 dan Josko Gvardiol pada menit 51. Berkat kemenangan ini, Manchester City lolos ke partai final dan akan menghadapi Crystal Palace. Liverpool dipastikan tampil sebagai juara Liga Inggris untuk musim 2024-2025 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor telak 5-1. Kemenangan The Reds mengukuhkan posisi mereka di klasemen sementara Liga Inggris dengan 82 poin atau unggul 15 poin dari Arsenal. Dengan sisa 4 laga, laju Liverpool nyaris tak lagi dapat dikejar oleh kompetitornya itu. Dengan tambahan trofi ini, Liverpool kini resmi berbagi status klub tersukses di Inggris bersama Manchester United dengan koleksi 20 gelar liga. Tak hanya itu, The Reds juga kembali masuk buku sejarah sebagai klub tercepat kedua dalam meraih gelar juara Premier League. Dengan 4 laga tersisa, Liverpool hanya kalah dari rekor mereka sendiri pada musim 2019-2020 yang mengunci gelar dengan 7 pertandingan sisa. Di sisi lain, hasil ini juga membuat Arne Slot mencatatkan rekor sebagai manajer yang berhasil membawa Liverpool juara liga di musim pertamanya.